Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai prediksi diabetes terhadap seseorang menggunakan neural network untuk mata kuliah dari informasi yang dipengampu oleh Bapak Muhammad Ali Saini. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Arif Muhammad Rifai dengan NPM 217 006 059. Dan juga ada saya sendiri, Februari Rizkyana Fadila, 217 006 060 yang akan memandu jalannya ke sebelah sini. Dan juga ada teman saya yang terakhir, ada Huda Mustaqim, NPM 217 006 062. Selanjutnya, topik pembahasan yang akan kami bawa yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi, ketiga kajian teori, keempat hasil pembahasan, kelima ada simpulan dan juga ada demo dari program yang kami buat. Yang pertama ada pendahuluan. Diabetes, penyakit berpotensi yang fatal, menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Deteksi menggunakan mesin learning seperti neural network terbukti efektif. Studi sebelumnya sukses dengan tingkat akurasi tinggi. Penelitian ini fokus pengembangan model prediksi diabetes dengan memanfaatkan dataset PIMA Indians Diabetes dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease melalui Kaggle untuk deteksi dini dan perawatan tepat waktu. Selanjutnya ada metodologi yang mencakup dengan langkah-langkah riset pengembangan. Langkah-langkah prosedural dalam memprediksi menggunakan neural network diantaranya terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pengumpulan data, processing data, pembuatan model neural network, latihan model, evaluasi model, dan juga ada pengujian model. Selanjutnya ada metodologi. Teknik analisis data. Pada penelitian ini digunakan dataset yang diambil dari situs Kaggle. Di dalam dataset tersebut di dalamnya terdapat beberapa kolom yang berbagai macam lainnya. Data tersebut nantinya digunakan untuk memprediksi apakah seseorang tersebut terkena diabetes dalam 5 tahun terakhir. Berikut beberapa data yang ada pada dataset yang saya bawa di Kaggle, bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama ada poin pregnancy, glukosa, blood pressure, skin tick, insulin, BMI, diabetes predictive function, age, dan juga ada hasilnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Hudan. Pada Hudan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai kajian teori yang kami lakukan, yaitu yang pertama ada machine learning, bidang keilmuan yang mempelajari bagaimana membuat program yang dapat menghasilkan pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada di luar pengetahuan yang diprogram secara langsung pada program. Istilah mudahnya adalah membuat komputer yang dapat belajar dari lingkungan sekitar sehingga memiliki pengetahuan yang berkembang. Yang kedua ada neural network, sekelompok unit pemroses kecil yang dirancang meniru struktur jaringan saraf manusia. Sistem ini bersifat adaptif, dapat mengubah strukturnya untuk mengatasi masalah dengan memproses informasi yang berasal baik dari luar maupun dalam jaringan tersebut. Dengan kemampuannya untuk menyesuaikan diri, neural network menjadi alat yang efektif dalam menangani berbagai tugas dan permasalahan. Yang ketiga ada library TensorFlow, platform sumber terbuka end-to-end untuk machine learning, menonjol dengan ekosistemnya yang luas dan fleksibel. Dikembangkannya awal oleh tim Google Brain, TensorFlow didasarkan pada model data flow dan pemrograman matematika simbolis. Fungsinya mencakup komputasi numerik dan proyek machine learning berskala besar, mempermudah proses perolehan data, pelatihan model, prediksi, dan penyempurnaan hasil. Yang keempat ada library Keras, yaitu sebuah library antarmuka yang bertujuan untuk menyederhanakan penerapan algoritma deep learning di atas platform TensorFlow. TensorFlow sebagai platform high performance computing yang berbasis alur grafik menjadi fondasi bagi Keras. Perkembangan dan pengelolaan Keras dilakukan oleh Francois Cholet dengan desain yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman manusia daripada mesin. Dan yang terakhir ada dataset. Dataset merupakan koleksi data yang tersusun secara terstruktur, umumnya dalam format tabel atau file, yang membuat informasi dari beragam sumber. Jenis dataset mencakup data numerik, teks, gambar, atau kombinasi dari semuanya.
memungkinkan aplikasi di berbagai industri dan disiplin ilmu. Pengumpulan dataset umumnya dilakukan oleh para profesional di bidang data, seperti analis data. Sebelum data digunakan, dataset harus melalui beberapa tahap pengolahan data, seperti pemeriksaan data dan kategorisasi. Kemudian ada pembahasan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memprediksi diabetes pada seseorang dalam 5 tahun terakhir. Dengan pengumpulan data yang diambil dari dataset di Kaggle, dianggap sebagai kumpulan data yang paling akurat. Penggunaan jaringan saraf untuk meningkatkan akurasi prediksi diabetes dianggap penting karena penyakit ini dapat fatal dengan komplikasi di berbagai organ tubuh dan meningkatkan risiko kematian. Dengan peningkatan akurasi prediksi, diharapkan pasien diabetes dapat terdiagnosis sejak dini dan mendapat pengobatan yang tepat dan tepat waktu. Yang kedua ada analisis diagnosa diabetes seseorang. Bahaya penyakit diabetes yang disebabkan oleh peningkatan kadar gula darah dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti penyakit jantung, kehilangan penglihatan, serta komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler, termasuk penyakit ginjal. Dalam penelitian ini, perlu dipahami karakteristik dan kemampuan analisis terkait diabetes untuk mengurangi risiko terkena penyakit tersebut. Selain itu, pemahaman dan analisis karakteristik diabetes melibatkan variabel seperti frekuensi kehamilan, konsentrasi glukosa plasma, tekanan darah, ketebalan lipatan kulit, insulin, serum, indeks massa tubuh, fungsi silsilah diabetes, dan umur. Berikut merupakan klasifikasi karakteristik diabetes yang sudah dijelaskan oleh Saudara Pedro. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan ada demo dari program yang kelompok kami buat oleh saudara Arif Muhammad Fai. Baiknya, silakan. Baik, terima kasih kepada Pedro Rizkana Padilla yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai demo aplikasi. Di sini dapat dilihat bahwa pada kode yang pertama ada import pandas, SPD, dan yang lain-lainnya. Ini adalah untuk mengimport library-library yang dibutuhkan dalam menjalankan program yang dibuat. Yang selanjutnya ini ada dataset load txt pdf csv adalah untuk meload dataset csv yang tadi telah didapatkan dari Kaggle. Dan di sini ada X sama dengan dataset, Y sama dengan dataset adalah untuk meng-split atau membagi data ke variabel X dan Y. Nah, selanjutnya ini ada model sequential dan lain-lainnya. Ini adalah model yang dibangun menggunakan Keras, terdiri dari 3 layer dan secara berurutan. Nah, layer pertama memiliki 12 neuron dengan fungsi aktivasi LU menerima input sebanyak 8 fitur. Layer kedua memiliki 8 neuron juga dengan fungsi aktivasi LU. Sedangkan layer terakhir memiliki 1 neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Cukup untuk masalah klasifikasi biner karena menghasilkan output antara 0 dan 1. Mempresentasikan probabilitas kelas positif. Dengan arsitektur ini, model dapat mempelajari pola-pola yang kompleks dari data inputnya untuk melakukan prediksi atau klasifikasi yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada model compile loss binary. Fungsi loss binary cross entropy untuk menentukan metode perhitungan kesalahan atau loss saat model belajar untuk melakukan klasifikasi biner. Sementara optimizer yang sama dengan Adam menetapkan algoritma optimasi Adam untuk menyesuaikan bobot model agar mengurangi loss. Selanjutnya ada matriks akurasi digunakan untuk mengevaluasi performa model selama pelatihan dengan menggunakan metrik akurasi yang mengukur seberapa tepat model dapat memprediksi kelas dari data uji. Yang selanjutnya ada model fit, sebagainya. Ini model fit digunakan untuk melatih model dengan data X sebagai input dan Y sebagai output. Dengan EPOS 150 ini proses pelatihan akan melakukan iterasi. Jadi iterasinya sebanyak 150 kali melalui seluruh dataset yang diberikan untuk mengoptimalkan bobot dan bias model. Ini ada parameter batch size 10 menandakan bahwa model akan mengupdate bobot setiap kali melihat 10 sampel data. Yang terakhir ada pengaturan verbose
Dengan nol membuat proses pelatihan berjalan tanpa menampilkan output selama iterasi berlangsung. Jadi memungkinkan model untuk belajar dari data yang diberikan secara berulang-ulang dalam iterasi yang ditentukan. Dan selanjutnya ada iterasi model evaluate, digunakan untuk mengukur performa model pada data yang telah dilatih sebelumnya dengan menggunakan metrik yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini ada akurasi, variabel menampung dalam hal ini ada akurasi. Selanjutnya variabel strip ini menampung nilai loss yang dihasilkan dari evaluasi model terhadap data X dan Y. Sementara akurasi menyimpan nilai akurasi dan model pada data tersebut. Nah, selanjutnya ada pada baris selanjutnya print untuk menampilkan nilai akurasinya. Ini dapat dilihat bahwa akurasinya adalah 75,65. Terakhir, ini ada prediction model predict, digunakan untuk memperoleh prediksi dari model terhadap data X. Dalam kode selanjutnya dengan menggunakan loop for, hasil prediksi model untuk 5 kasus pertama dari data X dipaparkan. Setiap iterasi menghasilkan input, memperlihatkan input dari 5 kasus pertama dalam format list. Nah, prediksi yang diberikan oleh model dan nilai yang seharusnya dihasilkan berdasarkan data yang ada, yaitu di data Y. Nah, dengan demikian informasi yang dicetak menunjukkan perbandingan antara prediksi yang dihasilkan oleh model dengan nilai yang seharusnya, memberikan gambaran mengenai seberapa baik model dapat memprediksi data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, mungkin untuk demo dari kode yang telah dibuat, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Arif Muhammad yang telah mendemokan di program yang kelompok kami buat. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan neural network untuk prediksi penyakit diabetes, ditemukan bahwa pada umur 30 tahun ke atas, kemungkinan mengidap penyakit diabetes dengan kadar diabetes 0,6. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan algoritma neural network dalam prediksi penyakit diabetes memiliki tingkat akurasi yang baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan neural network telah terbukti efektif dalam memprediksi penyakit diabetes berdasarkan hasil penelitian yang ada. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai prediksi diabetes menggunakan neural network. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.